Oke, selamat pagi semua teman-teman untuk kesediaannya datang atau bergabung dalam acara workshop hari ini, Sabtu tanggal 12 Desember 2020. Pertama-tama perkenalkan nama saya John Mar yang akan menjadi moderator dalam acara workshop series Actually from Zero, di mana hari ini atau kali ini temanya tentang experience study, khususnya mengenai expense study atau studi biaya. Sebagai informasi buat teman-teman, workshop ini terdiri dari beberapa episode yang tujuannya adalah pemaparan implementasi ilmu aktuari yang paling dasar dalam dunia perasuransian. Tujuan workshop ini adalah sebagai tempat berkumpul atau berteman atau berbagi ilmu, sharing sesama peserta workshop yang saat ini berkecimpung baik khususnya di dunia aktuari, di perusahaan asuransi, maupun di berbagai bidang lainnya. Sehingga teman-teman punya pengalaman atau punya bekal ketika nanti harus digunakan atau diimplementasikan. Jadi sebenarnya workshop kali ini kita targetkan untuk mahasiswa aktuari atau fresh graduate. Oke, untuk hari ini kita akan mendengarkan informasi atau berbagi sharing dari narasumber kita, yaitu Listia Sulaiman atau biasa saya panggil Balistia. Saat ini Balistia berprofesi sebagai seorang aktuaris publik. Balistia telah berpengalaman lebih dari 20 tahun yang di profesi bidang aktuaria, bahkan di beberapa perusahaan asuransi, baik lokal maupun joint venture. Teman-teman, demi kenyamanan berlangsungnya acara workshop kali ini, jadi selama nanti Balistia presentasi, kami akan mute Zoom teman-teman. Namun video teman-teman bebas boleh di-on atau di-off-kan. Nah, bagi teman-teman yang punya pertanyaan, silakan langsung menulis di chat room. Nanti saya akan membacakan pertanyaan tersebut ke Balistia. Jadi teman-teman selama berlangsungnya workshop ini silakan langsung mengetik di chat room. Nanti saya akan membantu menyampaikan pertanyaan itu kepada Balistia dan kita akan mendengarkan jawaban atau penjelasan dari Balistia. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama, mari kita mulai hari ini. Kita silakan ke Balistia. Silakan Balistia. Halo, terima kasih John. Selamat pagi rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sharing mengenai salah satu topik experience tadi, yaitu studi biaya. Oke, basically studi biaya ini adalah salah satu asumsi yang terpenting dalam perhitungan aktuaria. Oke, kita akan mulai. Bisa tolong di-share, Aldo. Oke, kita akan mulai. Maaf, kedengeran nggak suara saya? Saya akan coba lebih dekat ini ya, kencang ya. Ya, kedengeran Balistia, cukup. Oh, cukup ya, oke. Oke, kita akan mulai. Next slide. Oke, agenda. Oke, agendanya terdiri dari 4 topik yang akan kita bahas. Mengenal expense study, kemudian struktur biaya, kemudian survei biaya, dan unit cost. Oke, kita akan mulai satu persatu. Kita masuk mengenai topik pertama, mengenal expense study. Oke, ini adalah definisi dan proses dari expense study. Tentunya yang pertama, kita perlu menganalisa biaya-biaya yang terjadi, yang dibukukan dalam suatu perusahaan asuransi. Ya. Kemudian biaya-biaya ini setelah kita analisa, kita perlu kelompokkan biayanya sesuai dengan struktur biaya yang sudah kita tentukan. Oke, 2 step pertama ini adalah adalah proses yang penting dalam expense tadi. Oke, setelah kita menganalisa biaya dan mengelompokkan biaya sesuai struktur biaya, maka kita bisa melakukan perhitungan unit cost, perhitungan expense unit. Maksudnya X unit cost itu adalah expense hasil studi biaya
expense yang sudah kita unitize menjadi suatu asumsi expense yang disebut unit cost. Oke, setelah hasil unit cost diperoleh, maka kita perlu juga untuk mereview ya reasonable-nya dari unit cost tersebut. Hasil terakhir ini adalah hasil atau tujuan utama dari expense tadi. Oke, kita lanjutkan ke next slide. Oke. Kenapa kita harus melakukan studi biaya? Salah satunya biaya adalah komponen penting dalam mendukung perkembangan perusahaan. Sudah pasti karena perusahaan tidak bisa beroperasional tanpa didukung oleh suatu biaya, tanpa didukung oleh biaya-biaya. Yang sudah pasti kita memerlukan biaya-biaya untuk biaya operasional, ya, biaya-biaya operasional baik itu biaya yang mendukung penjualan produk-produk maupun biaya-biaya yang mendukung pemeliharaan polis-polis yang sudah dalam portofolio, termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan untuk personal ya, untuk biaya-biaya salary setiap employee dalam perusahaan asuransi tersebut. Oke, kemudian biaya-biaya ini harus dijaga agar proporsi dan strukturnya sesuai dengan produk yang dipasarkan. Jadi maksudnya kita harus memastikan biaya-biayanya ini align atau reasonable sesuai dengan produk yang dipasarkan. Misalkan, jika memang produk yang dipasarkan adalah untuk produk mikro, maksudnya untuk produk pangsa pasar kecil, ya, untuk yang ekonomi kecil, ekonomi lemah, SMI, tentunya kita tidak mau membebankan biaya yang berat, yang besar. Kebalikannya, untuk produk-produk yang kita pasarkan, untuk target market high net worth, jadi maksudnya untuk yang pangsa pasar marketnya ekonomi atas, ya, makanya kita bisa membebankan biaya yang lebih besar, berbalikan dengan mikro. Kemudian, biaya ini juga merupakan salah satu parameter atau asumsi yang terpenting yang digunakan dalam produk pricing maupun semua perhitungan aktuaria. Oke, kita lanjutkan ke next slide. Oke, ini adalah contoh-contoh hasil studi biaya. Oke, biasanya kita mengklasifikasikan biaya-biaya ini ada berbagai pendekatan ya. Yang pertama kita bisa mengelompokkan berdasarkan produk ya. Jadi ada produk A, produk B itu biayanya itu berbeda ya. Di tabel kiri atas ya. Kemudian kita bergerak ke tabel kanan atas, ada juga yang kita kategorikan berdasarkan jenis portofolio polisnya. Apakah itu produk individu, kemudian dan produk kumpulan. Contohnya ya. Kemudian kita ke tabel yang di bawah, bisa juga kita kategorikan berdasarkan lini usaha bisnis. Contohnya biaya-biaya untuk properti atau harta benda dan biaya-biaya untuk kendaraan bermotor. Nah, contoh yang ini yang saya sebutkan tadi itu berlaku untuk asuransi general insurance ya. Oke. Kalau untuk life insurance, lini usahanya bisa berupa misalkan produk portofolio untuk produk proteksi misalkan. Kemudian lini usaha produk proteksi yang dikaitkan dengan investasi atau unit link, misalkan seperti itu. Oke, kemudian kita bergerak ke yang tabel di kanan bawah. Ini adalah pengelompokan berdasarkan jalur distribusi atau pemasaran. Contoh di sini adalah biaya-biaya untuk distribusi agensi yang dipasarkan oleh agen, kemudian biaya-biaya yang dari jalur distribusi bank assurance, kerjasama dengan bank. Kemudian bisa juga kita mengelompokkan biaya-biaya dengan kerjasama oleh telemarketing, misalkan ya. Oke, ini adalah contoh-contoh pengelompokan biaya. Dari tabel di situ dapat kita lihat pula biaya dikelompokkan menjadi dua bagian, ada biaya akuisisi dan biaya maintenance. Biaya akuisisi itu adalah biaya yang mendukung penutupan polis. Ya. Penutupan polis. Yang kedua adalah biaya maintenance, biaya yang mendukung pemeliharaan polis. Penutupan polis itu maksudnya mendukung penjualan ya, mendukung penjualan produk, penjualan polis-polis. Oke.
Kemudian kita bisa juga lihat ada biaya dikelompokkan per polis, per premi. Nah, inilah yang disebut unitize-nya. Jadi biaya itu diunitize berdasarkan jumlah polis dan berdasarkan premi. Dapatlah angka-angka biaya, asumsi biaya sebagaimana dilihat di slide. Oke. Jadi maksudnya kalau per polis itu adalah 250.000 adalah biaya satu polis itu sebesar 250.000. Kalau biaya percentage premi 10%, artinya 10% dari premi itu adalah biaya yang dikenakan. Gitu ya. Misalkan jika ada premi 1 juta, maka biaya yang dikenakan adalah 10% dari 1 juta. Itu adalah perhitungan biayanya. Oke, kita langsung ke slide berikutnya. Oke, ini apakah yang harus dipahami dalam experience study struktur biaya ini? Yang pertama pasti kita memahami dulu struktur biaya perusahaan. Kemudian yang kedua, struktur biaya produk yang ada. Kemudian yang ketiga adalah struktur organisasi. Yang keempat, metodologinya dalam perhitungan expense tadi. Oke, kita masuk ke bagian pertama, langkah-langkahnya. Oke, ini adalah langkah-langkah yang diperlukan. Pertama, kita perlu menentukan struktur biaya apa yang akan kita gunakan dalam meunitize cost tersebut. Apakah per polis, apakah per premi, apakah per uang pertanggungan. Dari contoh slide sebelumnya, kita sudah menentukan bahwa struktur biaya yang kita pilih adalah per polis dan per premi. Ya. Kemudian yang kedua, kita memerlukan survei dan diskusi dengan setiap cost center. Maksudnya apa? Maksudnya, dalam suatu perusahaan, setiap departemen, head departemen itu memiliki budget, ya, memiliki expense yang dibudgetkan ataupun expense yang sudah terrealisasikan, ya, tentunya yang sudah terjadi, yang sudah actual, ya. Nah, yang paling memahami mengenai biaya yang dikeluarkan dari masing-masing departemen adalah head of departemen itu sendiri, atau kita sebut biasanya cost center owner. Nah, disinilah tim actuary yang bertanggung jawab untuk melakukan expense tadi memerlukan diskusi dan survei dengan setiap cost center untuk memahami, untuk gather input, ya, dari struktur biaya tersebut, dari nature setiap expense. Oke, setelah diskusi, maka step ketiga kita memerlukan menganalisa hasil survei yang sudah kita lakukan, hasil diskusi yang sudah dilakukan dengan setiap cost center owner. Setelah dianalisa, maka kita juga memerlukan adjustment jika memang diperlukan. Ya. Yang keempat, setelah biaya kita pahami, tentunya kita memerlukan portofolio statistik dari bisnis di perusahaan asuransi. Kenapa? Karena kita memerlukan biaya tersebut akan diunitize, ya, ke portofolio statistik, akan dikonversi seperti yang tadi per premi, per polis, per UP. Sehingga kita memerlukan informasi tersebut agar bisa dikonversi biaya untuk setiap polis, untuk setiap premi, atau untuk setiap UP, tergantung dari struktur yang kita pilih. Makanya ini diperlukan statistik portofolio. Setelah diperoleh statistik portofolio, maka kita dapat menghitung unit cost. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, ini sepertinya sudah selesai dari topik pertama. Jika ada pertanyaan, silakan. Kalau tidak ada, saya akan lanjutkan. Belum ada, Balistia, silakan dilanjutkan. Oke, kita lanjutkan. Kita masuk ke topik kedua, struktur biaya. Nah, di sini gambar di sini ini adalah struktur biaya, ya. Graf ini adalah total biaya perusahaan. Ini biasanya kita sebut biaya operasional atau biaya manajemen expense. Tentunya biaya di sini adalah yang kita cakupan scope of study dari expense tadi itu hanya yang graf yang warna biru, ya. Yang warna orange dan kuning itu di luar scope dari expense tadi. Kenapa? Karena komisi dan biaya pemasaran ini adalah kita sebut biaya direct sales, direct atas penjualan, ya, sehingga ini adalah bagian dari premi, itu ada asumsinya sendiri. Yes. Untuk komisi itu simply persentase dari premi. Biaya pemasaran itu biasanya kita sebut biaya overriding, sehingga itu di luar scope dari studi biaya.
Kemudian biaya one off itu juga dikeluarkan. One off itu maksudnya biaya yang terjadi tidak berulang, tidak recurring. Jadi misalkan ini biaya suatu proyek atau biaya riset yang memang diperlukan dalam suatu perusahaan yang hanya terjadi di tahun berjalan, ya, tidak berulang. Maksudnya biaya itu tidak diperlukan. Makanya one off itu biasanya kita keluarkan. Oke, yang jadi perhatian ini adalah biaya manajemen yang kita lihat di graf warna biru. Ini apa aja yang termasuk dalam biaya manajemen? Ini kita kategorikan menjadi biaya akuisisi dan biaya pemeliharaan. Ya, dari sini kita bisa lihat biaya akuisisi dan biaya pemeliharaan. Biaya pemeliharaan kita sebut juga biaya maintenance. Ya, biaya akuisisi ini adalah biaya yang mendukung penjualan atau biaya yang mendukung penutupan polis. Ya, biaya akuisisi ini ada yang terkait langsung dengan sales, dengan tim sales, ya. Karena tentunya dalam suatu perusahaan ada sales support yang mendukung penjualan. Ya, sales strategi yang mendukung tim penjualan. Nah, disitulah terjadi biaya akuisisi terkait sales. Kemudian kita juga bisa melihat ada biaya akuisisi non-sales. Contohnya apa? Dalam suatu perusahaan ada departemen yang bukan bertanggung jawab atas penjualan, tapi mendukung tim penjualan. Contohnya tim aktuaria yang bertanggung jawab dalam product pricing, product development. Nah, disinilah terjadi biaya akuisisi non-sales. Jadi tim aktuaria mempunyai peran juga untuk mendukung penjualan, tapi tim aktuaria sendiri bukan sales. Ya, disinilah terjadi biaya akuisisi non-sales. Oke, kemudian yang bawah biaya pemeliharaan terkait sales dan biaya pemeliharaan non-sales. Ini simple, ini biaya pemeliharaan ini maksudnya biaya after sales ya. Setelah polis-polis masuk ke dalam portofolio perusahaan, tentunya kita mempunyai biaya-biaya untuk memelihara polis tersebut. Kalau biaya pemeliharaan terkait sales, ini tentunya biaya-biaya yang terjadi di tim distribusi, di tim yang sales distribution support. Sales distribution support ini juga ada mereka memelihara juga, ya, memelihara tim sales atau memelihara portofolio yang sudah masuk, ya. Kemudian biaya pemeliharaan non sales ini paling gampang contohnya adalah tim actuary, tim valuasi, ya. Biaya pemeliharaan non sales karena tim actuary atau tim yang bertanggung jawab untuk valuasi bertanggung jawab untuk menghitung cadangan premi, untuk menganalisa produk, untuk melakukan experience study. Ya, makanya disinilah terjadi biaya pemeliharaan dari non sales atau dari contohnya yang tadi saya sebutkan dari departemen actuary untuk tim valuasi. Oke, kita masuk ke next slide. Jadi cakupan biaya yang warna biru ya. Oke, kita masuk ke next slide. Nah, di sini adalah biaya kategori. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan ya. Biaya one off itu adalah biaya yang tidak rutin, hanya pada tahun berjalan atau tidak berulang. Umumnya untuk biaya project, biaya riset, atau biaya untuk employee liability. Employee liability ini maksudnya bisa terjadi suatu saat itu employee yang memasuki usia pensiun, maka terjadilah keluar biaya untuk membayarkan manfaat pensiun. Gitu ya. Sini employee liability. Kemudian yang tengah ini adalah komisi dan biaya pemasaran, ini kategori biaya juga. Ya, di sini adalah kita bisa kategorikan variabel terhadap premi, komisi dan overriding kepada tenaga pemasar. Ya, kemudian non variabel atau fix bersyarat. Ini adalah contohnya kontes dan penghargaan, kemudian tunjangan pemasar, kemudian pinjaman pembiayaan, lain-lain kepada yang mendukung tim sales. Jadi yang box kiri dan box tengah itu tidak termasuk dalam studi biaya ya, ini hanya penjelasan aja. Nah, yang masuk dalam studi biaya adalah yang di box paling kanan, yaitu biaya manajemen. Ini adalah biaya rutin untuk mendukung operasional perusahaan. Artinya beban usaha dan beban umum perusahaan. Contohnya apa dalam biaya manajemen? Ini biaya personel atau gaji karyawan, kemudian biaya sewa kantor dan pemeliharaan gedung misalkan ya, fasiliti kantor, di situ ada kemudian IT, network, kemudian biaya telepon, kemudian biaya meeting, perjalanan dinas, entertain, marketing, promosi, dan lain-lain.
Oke, itu adalah biaya manajemen yang akan kita fokus pada studi biaya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah struktur biaya, ya. Struktur biaya tadi sudah dijelaskan di awal. Biaya kita bagi menjadi dua bagian besar, biaya akuisisi dan biaya pemeliharaan. Biaya akuisisi itu adalah biaya yang mendukung penjualan atau biaya penutupan polis. Kemudian biaya pemeliharaan adalah biaya yang terjadi after sales untuk memelihara polis. Ya. Oke, biaya akuisisi ini dapat kita kategorikan untuk meunitize biayanya itu atas per polis, per jumlah polis, atas per premi, atas per UP. Artinya apa? Kita harus melihat biaya-biaya apa saja yang dipengaruhi oleh jumlah polis, biaya-biaya apa saja yang dipengaruhi oleh premi, dan biaya-biaya yang dipengaruhi oleh UP. Begitu juga dengan biaya pemeliharaan, kita harus menganalisa biaya-biaya apa saja yang dipengaruhi oleh polis, biaya-biaya apa saja yang dipengaruhi oleh jumlah premi. Disinilah diperlukan justifikasi dari tim actuary dalam mengelompokkan biaya-biaya mana saja yang didrive oleh premi, didrivernya oleh polis maupun UP. Sebagai catatan, biaya yang dipengaruhi oleh jumlah UP ini sebenarnya agak jarang digunakan ya, tidak selalu ada dalam struktur biaya. Nah, untuk biaya yang dipengaruhi oleh jumlah UP itu biasanya terjadi untuk biaya underwriting ya. Kenapa? Dalam melakukan seleksi resiko itu kan ada biaya medical check up. Ya, medical check up itu tergantung dari jumlah UP. Semakin besar jumlah UP-nya, maka medical check up-nya semakin kompleks. Nah, disinilah khusus untuk biaya medical check up biasanya dikategorikan sebagai drivers-nya itu adalah per UP, unitnya per UP. Oke, ini adalah penjelasan struktur biaya. Kita masuk ke slide berikutnya. Oke, ini adalah penjelasan dari biaya akuisisi. Ya, biaya akuisisi adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendukung pendapatan premi baru atau new business ya dan penutupan polis. Biasanya biaya akuisisi ini hanya terjadi di tahun pertama, bukan biasanya, ini harus ya. Biaya akuisisi itu hanya terjadi di tahun pertama karena biaya ini biaya yang mendukung penutupan polis, biaya yang mendukung penjualan polis-polis new business, sehingga hanya terjadi di tahun pertama. Oke, strukturnya dapat kita bagi biaya akuisisi per polis, jumlah polis, biaya akuisisi atas premi, dan biaya atas UP. Yang tengah itu adalah driversnya yang tadi sudah saya jelaskan ya. Pengelompokannya, expense drivernya itu berdasarkan polis, berdasarkan premi, atau berdasarkan UP. Nah, contohnya untuk yang per polis, ini adalah contoh biaya issue polis, ya, karena biasanya biaya cetak polis itu tidak tergantung dari premi, tapi per satu polis itu keluarlah biaya polis, ya. Kemudian biaya training, biaya lisensi, biaya meeting, ya. Ini di sini keluarlah expense per polis kategorinya, ya. Jadi kita mengelompokkan biaya-biaya ini sebagai driversnya adalah per polis, ya. Kemudian contoh biaya-biaya yang bisa kita kelompokkan yang terkait dengan premi adalah biaya product development, biaya training, kemudian fungsi biaya salary untuk tim pendukung sales, biaya entertainment, ini semua adalah tergantung premi, ya. Kemudian yang dikaitkan dengan UP, contohnya adalah biaya medical check up atau biaya survei. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, di sini adalah penjelasan dari biaya pemeliharaan atau maintenance, ya, yaitu definisinya adalah biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan portofolio in-force policy yang sudah di-issue di awal sehingga masuklah after sales biaya-biaya untuk memelihara polis itu dalam portofolio in-force company.
Ya, di sini kita kategorikan menjadi driversnya itu bisa per polis atau bisa per premi. Sama ya, per polis atau per premi. Kalau biaya pemeliharaan itu nggak pernah pakai driversnya per UP ya, tidak ada. Hanya akuisisi aja. Nah, contohnya apa saja yang bisa kategorikan dalam expense drivers per polis? Contohnya biaya salary untuk non-sales, kemudian biaya printing, biaya kurir, biaya komputer, network system, perjalanan dinas, biaya bank, dan lain-lain. Kemudian kalau yang per premi, contoh biayanya adalah biaya call center, biaya entertain, biaya sistem admin, kemudian iuran asosiasi, dan OJK. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Oke, ini adalah penetapan struktur biaya, ya. Dari sini tadi sudah kita ketahui, struktur biaya itu bisa kita tetapkan driversnya itu komponennya terhadap biaya per polis, biaya per premi, maupun biaya per UP. Ya, hasilnya, outputnya nanti yang kita harapkan dalam studi biaya ini, untuk per polis tentunya angka unit cost-nya itu adalah fixed amount dalam rupiah. Ya, fixed amount. Kalau per premi kita harapkan nanti keluarannya adalah as percentage of premi, karena per premi ya berapa persen dari premi ya. Kalau polis itu berapa rupiah yang keluar dari satu polis biayanya. Kalau per UP itu yang kita harapkan nantinya output dari unit cost itu adalah per 1000 UP, berapa rupiah untuk per 1000 UP. Gitu ya. Penjelasannya maaf, ada di bawah. Kalau polis itu penjelasannya adalah besar premi dipengaruhi, besar expense itu dipengaruhi oleh jumlah polis. Kemudian kalau yang per premi, besar expense dipengaruhi oleh nilai premi, dan kalau per UP, besarnya biaya berdasarkan uang pertanggungan timbul karena adanya uang pertanggungan. Oke. Ini adalah struktur biaya yang umum digunakan di dunia asuransi, terutama di proses expense tadi yang dilakukan oleh tim actuary. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini sudah selesai topik kedua. Apakah ada pertanyaan? Balistia, ada pertanyaan, Balistia? Boleh. Oke, pertanyaannya untuk studi biaya ini atau expense tadi ini biasanya atau best practice-nya di perusahaan dilakukan berapa kali dalam setahun? Termasuk mungkin tambahan untuk studi-studi yang lain, Mbak. Oke, thank you pertanyaannya. Kalau untuk expense tadi, lazimnya pada umumnya ini dilakukan cukup 1 tahun sekali, ya, hanya 1 tahun sekali itu cukup. Frekuensi dari expense tadi itu tidak terlalu dibutuhkan lebih frekuen dibanding studi yang lain. Studi yang lain contohnya kayak study labs ya, lab study, claim study itu mungkin diperlukan lebih frekuensi. Bisa bulanan, bisa quarterly ya, agar kita bisa memonitor dengan cepat gitu pergerakannya. Kalau untuk expense tadi itu tidak perlu sesering yang dilakukan seperti studi-studi yang lainnya. Jadi dalam perusahaan ini umumnya cukup dilakukan 1 tahun sekali. Ya. Oke. Oke, cukup Mbak Listia, thank you. Oke, kita lanjut ke topik berikutnya. Nah, kita masuk ke survei biaya. Oke, ini adalah proses survei biaya yang perlu diperhatikan, perlu dilakukan oleh tim actuary dalam memulai expense tadi. Ya. Yang pertama, tentunya kita harus menetapkan struktur biaya. Tadi ya, kita harus tetapkan dulu nih. Kita mau biayanya per polis, per percentage premi, dan per 1000 UP. Nah, kita tentukan dulu mau kategorinya yang mana. Apakah tiga-tiganya mau kita ambil, tapi per UP itu hanya berlaku untuk biaya akuisisi ya. Apakah hanya 2 komponen aja, per polis dan per premi. Ya, saran saya harus minimal 2, nggak bisa 1 ya. Harus per polis dan per premi itu harus dilakukan sebagai bagian dari struktur biaya atau expense drivers-nya. Oke, setelah kita tentukan expense drivers-nya apa,
kita tentukan juga nih kategori yang mau kita bentuk expense-nya itu berdasarkan apa? Apakah by produk, apakah by lini usaha, apakah by distribusi, gitu ya. Kalau by produk itu tentunya agak lebih detail karena satu perusahaan kan bisa banyak dia punya jual produk kan. Jadi per produk itu agak detail ya. Jadi bisa juga kita kelompokkan. Kalau kita mau by produk itu bisa, tapi kita kelompokkan dalam major produk-produk besar. Misalkan produk whole life, nggak necessary whole life A, whole life B, whole life C, nggak ya. Jadi satu produk whole life. Kemudian produk term, gitu. Kemudian produk endowment, nah itu nggak apa-apa kategorinya by product. Karena kalau by product single product itu agak terlalu detail banget, jadi itu agak detail jadinya lebih detail lah tadinya, lebih time consuming gitu ya ke dari tim actuary, dan juga not necessary itu by product level, by type, by satu produk. Oke, untuk lini usaha juga kita bisa melakukan ya, dan untuk distribusi itu juga umum, apakah produk-produk yang dijual dari agensi dalam satu kelompok, dijual dari bank assurance biayanya satu kelompok, kemudian telemarketing ada juga. Ya, lini usaha tadi contohnya biaya untuk kendaraan bermotor, biaya untuk apalagi harta benda itu general insurance. Kalau lini usaha industri asuransi jiwa contohnya line of business untuk proteksi, produk-produk protection, kemudian line of business produk-produk health, ya itu bisa kita lakukan. Kemudian line of business produk-produk proteksi yang dikaitkan dengan investasi untuk unit link misalkan, gitu ya. Nah, itu yang umum digunakan adalah biasanya semuanya umum sih, tergantung masing-masing perusahaan, tergantung dari intention dari perusahaan dan actuary-nya juga ya mau menentukan terhadap kategori yang mana. Oke, setelah menetapkan struktur biaya, kita perlu membuat template atau Excel template untuk melakukan survei dengan cost center owner tadi ya. That's why kita memerlukan struktur organisasi dari suatu perusahaan, cost center owner-nya itu kita kelompokkan mana departemen yang sales yang mendukung tim sales, mana departemen yang non sales ya. Itu kita kelompokkan. Tentunya dari sini kita bisa memastikan kalau yang sales pastinya dia akan dikelompokkan untuk biaya akuisisi. Kalau non sales itu not necessary semuanya masuk pemeliharaan karena ada juga non sales yang mendukung penjualan ya. Jadi sudah pasti non sales itu fungsinya itu terbagi dua, apakah dia mendukung penjualan dan benar-benar dia memelihara polis saja. Oke ya. Setelah membuat template survei tentunya kita memerlukan diskusi dengan setiap cost center ya. Setelah diskusi, tentunya kita perlu melengkapi template Excel template tersebut sesuai dengan hasil diskusi. Setelah itu kita melakukan perhitungan dan analisa hasil surveinya. Tentunya kita menganalisa diperlukan apakah reasonable, kemudian kita perlu reconcile juga dengan informasi di data keuangan, di financial statement, ya. Dan kita juga perlu justifikasi untuk judgment ya, actuarial judgment itu sangat diperlukan. Dan kita juga mungkin memerlukan pembobotan. Maksudnya apa pembobotan? Ini kita bobotin ya untuk membagi expense-nya itu ke setiap kategori yang sudah kita tentukan ya. Karena bisa jadi satu biaya itu kita belum tentu tahu ini satu biaya itu kayak tim actuary ya. Tim actuary ini keluar satu biaya nih. Taruhlah biaya untuk sebagai contoh gampang, biaya tim actuary product pricing keluar X rupiah. Nah, dari sini kita perlu memastikan gimana cara mengalokasikannya biaya yang keluar X rupiah itu ke setiap kategori. Misalkan lini usaha lini usaha tadi produk proteksi, produk health gitu. Ini gimana cara membaginya? Nah, disinilah diperlukan pembobotan. Pembobotannya caranya bisa dengan berbagai cara. Misalkan satu tahun itu kita develop produk yang health berapa, produk protection berapa, siapa yang ngerjainnya, si A, si B, si C. Nah, itu kan beda-beda kan bobotnya kan. Manajer mungkin biayanya lebih besar dibanding yang
staff level. Nah, itu. Seperti itu contohnya. Gimana caranya kita memerlukan pembobotan dan judgement dari actuary. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini adalah struktur organisasi. Ini kita perlukan, ya. Struktur organisasi perusahaan ini ada yang tim sales, tim yang mendukung pemasaran, dan manajemen eksekutif, ya. Biasanya dua fungsi ini adalah yang sangat fokus terhadap pencapaian perusahaan, pencapaian target perusahaan, pencapaian top line perusahaan, ya, itu adalah tim sales, tentunya pemasaran, dan manajemen eksekutif. Ya, manajemen eksekutif ini director of sales, itu ya, sales director, bahkan CEO, Chief President Director juga bertanggung jawab atas pencapaian target perusahaan, tentunya target sales. Jadi di sini adalah organisasi function-function yang mendukung dari pencapaian premi atau akuisisi, ya. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah manajemen support, operational, manajemen eksekutif. Ini adalah fungsi-fungsi yang berfokus pada pengelolaan portofolio dan risiko perusahaan. Oke. Sebagai catatan tambahan, manajemen tim operational itu nggak hanya berfokus pada pengelolaan portofolio, ada juga tim operational yang berfokus mendukung tim sales. Contohnya tadi tim underwriting, tim new business, ya, itu adalah tim operational yang mendukung sales juga. Karena tanpa adanya tim underwriting dan tim issue policy new business, itu tidak akan terjadi policy new business masuk dalam portofolio perusahaan. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, di sini udah ada contohnya nih. Tim sales pemasaran, ya, sales support, sales training, lisensi, product development, marketing, gitu ya. Kemudian manajemen eksekutif, ini adalah CEO, dewan direksi atau board of director khususnya, ya. Kemudian head of division, ya. Manajemen support, apa aja tim dalam organisasi perusahaan asuransi dalam fungsi manajemen support, legal compliance, tim actuary, finance accounting, HRD, IT, MIS, kemudian general, ya. Tim operational apa aja fungsinya? Ada new business, ada underwriting, ada claim, policy service, customer care. Nah, dari semua fungsi di sini masing-masing kan punya budget, ya, punya expense. Mereka adalah cost center owner. Nah, dari sini kita harus menentukan nih, new business ini masuk kategori akuisisi atau maintenance, underwriting masuk mana, gitu ya. New business dan underwriting itu biasanya mereka lebih banyak mendukung akuisisi. Bobotnya jadi lebih besar di akuisisi, bahkan bisa mencapai 100% biayanya itu adalah sales. Kalau actuary itu dibagi dua, ada yang mendukung penjualan dan ada yang mendukung maintenance, ya. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Oke, ini adalah penjelasan dalam melakukan survei, ya, yang harus disiapkan dalam membuat template untuk expense survei. Yang pertama pastinya harus mencakup semua data biaya yang diperlukan untuk studi. Jadi semua biaya itu harus masuk, ya, dalam template tersebut, ya. Kemudian kita juga memerlukan petunjuk pengisian template, ya. Kita agar pengisian template-nya efektif dan efisien, ya. Tentunya sebagai actuary yang bertanggung jawab untuk melakukan expense tadi dan yang paling paham mengenai prosesnya dan surveinya, kita perlu membantu responden kita untuk dalam mempermudah mengisi survei tersebut. Makanya diperlukan petunjuk, contohnya gitu. Ya, kemudian kita masuk bagian bawah dulu, ya, sebelum ke validasi. Formatnya juga harus sama untuk semua cost center. Jadi biar unik, biar seragam, ya. Formatnya harus sama, jangan dibedakan untuk semua cost center. Kemudian kita memerlukan agar bisa dimodifikasi tanpa mengubah formatnya. Contohnya tadi melakukan pembobotan, gitu ya. Kemudian tentunya setelah itu kita perlu ada validasi
dan total biaya dengan yang dibukukan di laporan keuangan. Ini perlu ada validasi lagi untuk merekonsil, memastikan semua biayanya adalah matching ya, sesuai dengan yang dilaporkan di laporan keuangan. Tentunya kita juga memerlukan summary biaya untuk setiap cost center-nya sebelum masuk ke total biaya per company. Itu ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nggak ada pertanyaan ya, John ya? Belum, Mbak Listia, silakan dilanjutkan. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini adalah contoh template, survei template ya. Di sini contoh survei template yang harus disiapkan. Tentunya yang pertama kita memerlukan 3 kolom pertama itu adalah informasi biaya. Informasi biaya ya. Biasanya accounting tuh ada tuh account code-nya. Kemudian deskripsi biaya apa ya. Kemudian berapa biayanya. Nah, itu 3 kolom pertama. Nah, 4 kolom ke belakang disinilah ini ya yang kita perlukan dalam mengisi template-nya. Diperlukan survei ya, diperlukan kerjasama antara setiap cost center owner dan actuary untuk mengisi template ini. Nah, dari biaya tersebut kita harus menentukan berapa persen yang masuk akuisisi, berapa persen yang masuk pemeliharaan. Sehingga totalnya 100%. Yang warna kuning ya, itu harus divalidate akuisisi tambah pemeliharaan tentunya 100%. Dari sini kita pecah lagi biaya akuisisi, berapa persen yang dikategorikan per polis, berapa persen yang dikategorikan per premi. Nah, gitu ya. Totalnya pasti harus 100%. Kemudian dari 70% biaya pemeliharaan kita pecah lagi, berapa persen yang dikaitkan dengan polis, berapa persen yang dikaitkan dengan per premi. Gitu. Ya, jadi contohnya seperti ini. Oke, nah setelah dapat tabel pertama, tentunya kita bisa hitung lebih detail. Biaya akuisisi 30%, kita pecah per polis 20%, per premi 80%, sehingga dapatlah angka 10%, 25%. Gitu ya. Sorry, ini dari ini kita pecah lagi kategori 1, kategori 2, kategori 3. Nah, kategori 1, 2, 3 ini adalah pemecahan yang sudah kita tentukan di awal, mau kita pecah lagi sebagai expense itu dalam kategori apa? Apakah per produk, ataukah per distribusi, ataukah per line of business, ya, gitu ya. Nah, sinilah pemecahannya. Oke, jika misalkan ya, misalkan saya kasih contoh, misalkan kita sudah menetapkan kategorinya itu by distribusi channel, ya, agency, bank assurance, telemarketing. Nah, ini not necessary semua kategori ini terisi. Kenapa? Karena ada satu fungsi yang memang dia berfokus untuk mensupport bank assurance. Ya, semuanya masuk ke kategori channel bank assurance. Gitu ya. Ada juga satu fungsi yang berfokus mendukung penjualan telemarketing, sehingga yang hanya dilengkapi ya kategori telemarketing gitu. Namun ada juga satu fungsi, satu biaya yang mensupport ketiga-tiga distribusi, makanya diperlukan alokasi dari masing-masing kategori. Gitu ya. Nah, setelah diisi semua sehingga kita jumlahkan totalnya biaya akuisisi 30%, biaya pemeliharaan 70%. Nah, ini reconcile dengan tabel yang pertama. Gitu. Oke. Kita lanjutkan ya. Nah, di sini kita masuk ke diskusi untuk melakukan survei. Pertama, kita perlu membentuk template-nya dalam Microsoft Excel biasanya sesuai dengan struktur biaya yang sudah kita tetapkan. Kemudian yang kedua, kita perlu melakukan briefing dulu atau penjelasan dengan setiap cost center owner agar mereka memahami tujuannya apa yang perlu mereka isi, mereka lengkapi agar jangan nanti salah ya, gitu. Setelah itu, setelah mereka ngisi, maka kita perlu melakukan konfirmasi ulang bahwa ini yang mereka input adalah angkanya, pembagiannya, alokasinya seperti ini. Ini kita perlu reconfirm sehingga respondennya itu setuju. Setelah konfirmasi,
Kemudian disinilah tim actuary memerlukan analisa. Kita analisa lagi, apakah memang hasilnya reasonable atau tidak. Jadi di sini peran penting actuary untuk melakukan analisa. Kadang-kadang hasil pengisian dari cost center owner itu kadang-kadang itu ada yang nggak reasonable, nggak sesuai gitu dengan ekspektasi kita. Kok ini angkanya aneh ya gitu ya. Nah makanya disinilah diperlukan analisa dari tim actuary untuk memastikan pengisian expense template-nya itu adalah reasonable, angkanya reasonable. Gitu ya. Oke, kemudian setelah kita memastikan hasilnya reasonable, maka kita memerlukan pendokumentasian agar lengkap dan jelas. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, di sini adalah contoh yang perlu kita lakukan dalam menganalisa. Satu, ya, kita harus memastikan dia reasonable. Di sini fungsinya ya, fungsi sales ini sudah pasti departemen-departemen yang mendukung sales, biaya akuisinya, alokasinya harus lebih besar dari pemeliharaan. Itu udah pasti. Kalau kebalik itu pasti nggak reasonable. Gitu ya. Fungsi non-sales itu berlawanan, pasti biaya pemeliharaannya lebih besar. Jadi biaya akuisisinya lebih kecil. Gitu ya. Nah, untuk fungsi umum ini fungsi yang benar-benar ada alokasi mensupport sales maupun non-sales, ini diperlukan pembobotan. Bobotnya apa? Bobotnya bisa berdasarkan komposisi karyawan, bisa berdasarkan support area, bisa berdasarkan juga level atau salary kita ya. Gitu ya. Nah, inilah dasar pembobotannya. Oke, di sebelah kanan itu ada tabel contoh ya. Contohnya entertain 250 juta misalkan. Entertain ini sudah pasti ini biaya-biaya yang untuk mendukung penjualan sehingga akuisisinya harus lebih besar, 90%, pemeliharaannya 10%. Meeting, biaya meeting. Umumnya biaya meeting juga ini pasti diperlukan untuk mendukung penjualan juga. Karena sebenarnya objektif dari perusahaan itu kan adalah pemasaran sebenarnya ya, memasarkan. Ya, ini porsinya juga lebih besar, 70-30%. Nah, untuk network IT gitu ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih, akuisisi 80%, pemeliharaan 20%. Ini masuk akal nggak sih? Nah, di sini ada kejanggalan. Kenapa? Karena network atau IT system itu lebih banyak fungsinya untuk mendukung pemeliharaan portofolio bisnis karena kan dia lebih long term ya. Sehingga di sini ada satu yang perlu kita pastikan, nih kayaknya ada yang aneh di network IT. Harusnya pemeliharaan lebih besar alokasinya. Nah, di sini yang perlu kita justify lagi ya. Actuary berhak untuk merubah asal punya justification yang kuat ya. Oke, dari sini ada keanehan makanya kita bisa mengadjust. Ya, kemudian contoh alokasinya per driver. Setelah kita dapat entertain, meeting, network, nanti kita alokasikan lagi nih. Nah, akuisisinya kita alokasikan 100% sebagai premi. Pemeliharaan juga kita alokasikan semuanya as percentage of premi. Gitu. Kenapa per premi? Itu sebenarnya justifikasi kita juga dan respondennya juga karena umumnya entertainment itu kan biasanya dilakukan oleh tim sales dalam prospek ya, memprospek calon customer-nya. Biasanya targetnya adalah bisa ada penjualan polis sehingga premi yang targetnya, sehingga disitulah alokasinya per premi gitu ya. Kemudian untuk meeting, nah meeting ini kita alokasikan per polis per premi, pemeliharaan juga per polis per premi gitu ya. Kemudian network, nah network IT ini kita alokasikan semuanya 100% per polis. Kenapa? Karena sistem administrasi itu nggak ngelihat besarnya premi berapa, tapi jumlah polis. Itu makanya semuanya dialokasikan per premi. 100%, per polis. 100% per polis. Itu ya. Oke.
Untuk yang meeting, ini juga ada yang kebalik nih, yang diwarnain abu-abu. Ini ada yang aneh nih, untuk meeting, untuk biaya akuisisi, kenapa per polisnya kok lebih besar? Alokasinya 80% dibanding premi, harusnya kebalik. Kenapa? Karena sesungguhnya kan kalau akuisisi itu lebih mendukung penjualan kan, mendukung pendapatan premi, sehingga harusnya bobot alokasi dari per premi lebih besar. Ini kebalik juga nih. Harusnya premi lebih besar, sehingga di sini ada yang tidak reasonable. Gitu. Jadi yang diwarnain abu-abu ini yang tanda tanya yang perlu kita perbaiki. Oke, kita lanjutkan ke next slide. Oke, ini adalah proses menganalisa hasil survei. Kita bandingkan dengan data keuangan. Kita memerlukan hasil survei ini kita bandingkan dengan data keuangan, total biaya total company, dan biaya per cost center. Jika memang ada selisih, ada perbedaan, ya, itu perlu ada penjelasan. Di sinilah fungsi tim actuary bekerja sama dengan tim finance accounting yang mencatat di laporan keuangan. Ya, kita perlu mendiskusikan ini kenapa selisih gitu ya. Bisa terjadi karena adanya reclassification, ya. Oke, kita lihat di tabel yang kanan, ini total biaya. Total company biaya adalah dapat dilihat 437 miliar misalkan ya dalam ribu, 437.000. Data accounting cuma menunjukkan 470.000. Kok ada selisih nih 33.000. Nah, ini kita tanya ke accounting kenapa? Oh, ternyata ada tax correction. Ini nggak apa-apa, yang penting ada penjelasannya. Begitu juga kita summary-in lagi biaya per cost center untuk Departemen Finance, Departemen Sales, Departemen Claim. Hasil survei menunjukkan 206.000, data accounting 206.000. Ini matching ya, reconcile, nggak ada selisih. Sales juga reconcile, nggak ada selisih. Untuk claims, oh ternyata ada selisih nih 20.000. Ini kenapa? Kita diskusi lagi dengan tim accounting. Ternyata ada reclass dari klaim-klaim ex gratia. Gitu. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Yang ketiga, ini adalah proses untuk melakukan pembobotan. Ya. Pembobotan diperlukan jika suatu cost center itu mensupport dua fungsi, mendukung sales dan mendukung non-sales. Ya. Atau bisa terjadi juga jika satu cost center terdiri dari beberapa departemen atau fungsi. Paling contoh ini cost center actuary. Ya. Cost center actuary ini ada yang tugasnya membantu mendukung proses penjualan, yaitu dari tim product pricing maupun tim product development. Sedangkan tim valuasi atau tim reporting itu tujuannya lebih bersifat pemeliharaan polis. Ya, report, analisa, melakukan perhitungan cadangan premi, melakukan experience study, ini adalah tim actuary yang berfungsi untuk pemeliharaan polis. Kalau pricing membantu pendapatan premi melalui pengembangan dan analisa produk. Nah, dari sini kita bisa membagi. Contohnya di tabel atas total cost tim actuary 300 juta misalkan. Nah, ini harus kita tentukan nih, mau dibagi kemana? Akuisisi, pemeliharaan gitu ya. Nah, dari sini kita bagi. Untuk tim valuasi 180, tim pricing 120. Ini udah kita pecah berdasarkan fungsi masing-masing, kita kelompokkan. Nah, tim valuasi karena tujuannya pemeliharaan, makanya 100% pemeliharaan. Nggak ada akuisisi di situ ya. Oke. Kalau tim valuasi ini lebih, driversnya itu lebih ke per polis dibanding per premi. Karena kan tim valuasi itu nggak lihat berapa premi, tapi berapa polisnya. Ya kan, makanya driversnya itu 100% ditaruh per polis. Ya. Pemeliharaan 100% polis. Ya. Kalau untuk pricing, nah tim pricing ini kita pecah dua. Apakah tim pricing itu fungsinya benar-benar hanya akuisisi? Apakah ada fungsi juga untuk mensupport pemeliharaan? Pastinya ada, ya. Tapi bobotnya harus lebih besar yang akuisisi. Ya, makanya ditaruhlah 80%, 20% di sini. Ya. Karena tim pricing itu nggak hanya necessary membantu tim penjualan, tim pricing kan nanti juga menganalisa portofolio
perusahaan profitability suatu produk itu direview setiap tahun, apakah masih meet target, apakah masih sesuai ekspektasi profitability. Jika memang tidak, nanti perlu melakukan rekomendasi. Nah, disitulah fungsi tim pricing dalam melakukan pemeliharaan. Jadi nggak hanya develop new product only, gitu ya. Kemudian di sini pembagiannya, karena tim pricing itu lebih banyak mensupport per premi, makanya alokasinya itu 100% per premi, ya, 0% per polis. Oke, saya lanjutkan kalau tidak ada pertanyaan. Oke ya. Yang keempat ini adalah judgment, actuarial judgment. Ini diperlukan untuk menetapkan pembobotan. Ini diperlukan jika informasi biayanya terbatas. Ya, di sini masih contoh tim actuary. Ya, dari sini kita mau menentukan gimana sih cara membagi pricing sama valuasi. Ya, berapa expense-nya. Nah, di sini kita pendekatannya ini caranya kita lihat nih dari setiap level nih. Di tim actuary, manager ada 4, tim price, kemudian manager ada 1, non manager ada 4, gitu ya. Di staffnya nih, staff pricing ini ada 8, yang 1 orang untuk manager, 4 orang untuk non manager. Kalau staff valuasi ada 2 orang manager, non manajernya ada 4. Total timnya berarti ada 28 dari pricing, valuasi dari 12. Lihat di tabel paling bawah ya. Nah, dari sini kita bobotin nih, manajer itu bobotnya pasti lebih besar dong dari non-manajer. Nah, ini kita bobotin 4, non-manajer kita bobotin 1, sehingga setelah di pembobotan dapatlah angka 8 dan 12. Ini setelah dengan pembobotan. Dari sini kita dapat alokasi pembagian, pricing itu 8/12/20, ya, sedangkan valuasi 12 dibagi 20, sehingga dapatlah rasio 40/60. Nah, disinilah untuk menetapkan pembagian valuasi dan pricing. Itu ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini sudah selesai. Apakah ada pertanyaan? Belum ada, Mbak Listia, bisa dilanjutkan. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, ini topik unit cost. Nah, data yang diperlukan dalam menghitung unit cost, ini step terakhir untuk menghitung unit cost. Tentunya yang pertama kita memerlukan portofolio statistik, ya, statistik portofolio polis dari suatu perusahaan asuransi. Tentunya kita harus menetapkan sesuai struktur biaya yang sudah kita tetapkan di awal, ya, per polis, per premi, per UP. Kalau per polis, sehingga kita memerlukan jumlah polis. Kita kelompokkan lagi, berapa jumlah polis new business dan berapa jumlah polis in force. Nanti biar bisa kita tentukan biaya akuisisi dan biaya maintenance. Ya. Kemudian per premi, kita kelompokkan lagi, kita hitung lagi nih, berapa premi-premi dari bisnis baru, new business, dan berapa premi-premi, jumlah premi dari portofolio in force. Ya, ini kita tentukan lagi, kita lihat lagi, kita summary-kan dari portofolio statistik. Per UP, kalau per UP biasanya hanya berlaku untuk bisnis baru, ya, maka kita tentu melihat UP dari bisnis baru, ya. Yang UP in force ini abaikan aja ya. Oke, dari sini setelah kita menentukan statistik portofolio, kita lihat lagi hasil survei yang tadi sudah kita lakukan dari summary Excel template kita dan hasil survei dengan cost center owner. Dari sini kita lihat summary-nya. Berapa biaya akuisisi dan berapa biaya pemeliharaan. Kemudian kita lihat lagi berapa biaya yang sudah dialokasikan untuk setiap expense drivers-nya, per polis, per premi, per OP. Dan berapa yang sudah kita kelompokkan lagi lebih detail berdasarkan expense kategorinya, apakah per produk, apakah per lini usaha, apakah per distribusi. Oke. Iya, kita lanjutkan. Nah, dari sini, nah inilah contoh template-nya, summary-nya, data yang diperlukan. Yang kiri adalah statistik portofolio.
Nah, di sini kita mengelompokkan bisnis baru atau new business dan bisnis in force. Kita tetapkan berapa jumlah polis, berapa jumlah premi, berapa UP. Begitu juga in force, berapa jumlah polis, berapa jumlah premi, berapa jumlah UP. Tapi jumlah UP yang di in force itu jarang dipakai ya. Ini kita abaikan aja. Nah, dari sini kita tentukan nih. Tadi kita mau kategorinya by apa? By line of business misalkan, atau by distribusi channel misalkan by distribusi channel lah. Agensi, berapa jumlah polis dari hasil penjualan agensi. Nah, ini kita put semua angkanya di sini. Berapa jumlah polisnya, dari bisnis baru berapa preminya, berapa UP-nya, dan berapa in-force-nya untuk setiap kategori. Ya. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah hasil survei, ya. Hasil surveinya dari summary expense yang sudah kita kelompokkan. Tadi kan kita udah ada expense template tuh, udah kita diskusi dengan cost center owner, udah kita kelompokkan berapa akuisisi, berapa pemeliharaan, berapa alokasinya per polis, per premi, per UP, berapa lagi alokasinya untuk setiap kategori. Nah, ini udah ada nih angka-angkanya. Kita kelompokkan angka expense-nya berdasarkan biaya akuisisi dan pemeliharaan, dikelompokkan berdasarkan expense drivers-nya, dikelompokkan lagi berdasarkan kategori. Oke, setelah informasinya lengkap, statistik portofolio dan hasil survei, di sini kita sudah mudah menghitung unit cost-nya. Oke, kita masuk ke next slide. Oke, caranya kita hitung total biaya per cost center. Ya, ini kita hitung total biaya akuisisi per polis, total biaya akuisisi per premi, total biaya pemeliharaan per polis, per premi, gitu ya. Kemudian dari sini kita hitung total biaya seluruh cost center, ya, seluruh cost center. Tadi kan mulai dari setiap cost center. Setelah itu kita gabungin untuk seluruh cost center sehingga kita dapat biaya manajemen. Ya. Kemudian statistik data portofolio kita siapkan sesuai di slide sebelumnya. Nah, setelah kita dapat informasi summary dari portofolio statistik dan summary dari pengelompokan unit cost, ya, maka kita dengan mudah menghitung unit cost. Tinggal kita bagi expense-nya, kita bagi dengan statistik portofolio, sehingga dapatlah unit cost. Nah, setelah dapat unit cost, ini biasanya kita bisa smoothing lagi angkanya. Kita smooth, kadang-kadang kan hasil pembagian itu angkanya keriting ya. Nah, ini kita bisa smoothing per ribuan terdekat, misalkan per jutaan terdekat. Ini disinilah diperlukan smoothing. Oke. Oke, nah ini adalah cara perhitungannya. Nah, ini gampang nih kayak tadi sebenarnya. Ya, total biaya akuisisi per polis ini adalah untuk semua komponen biaya, kita kali biaya akuisisi per polis, kita kali biaya akuisisi per kategori, dapatlah expense kategori 1, 2, dan 3. Begitu seterusnya. Ya, ini tinggal kita kali-kaliin aja berapa biayanya, berapa alokasinya yang per polis, gitu ya, berapa alokasinya untuk setiap kategori, dapatlah expense untuk setiap kategori. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini dia nih. Nah, ini contoh yang tadi ya. Sudah kita kelompokkan cost center 1, cost center 2. Ini kita udah dapatkan jumlahnya per setiap kategori ya, sampai dengan setiap cost center new business, cost center underwriting, cost center aktuaria gitu. Untuk semua kita dapat summary-nya. Terus kita jumlahkan nih. Dapatlah tabel yang kanan ya, sehingga dapatlah total company management, total biaya manajemen dari satu perusahaan kita ya, total operating expense atau total biaya manajemen. Penjumlahan dari setiap biaya cost center. Nah, yang tabel kanan inilah yang nantinya akan kita gunakan dalam menghitung unit cost. Angka ini kita bagi dari summary portofolio statistik yang sudah disiapkan. Oke. Nah, di sini, ini ya, ini kita bisa lihat total biaya manajemen ini di tabel yang kiri, tabel kanan ini informasi statistik portofolio.
Ini tinggal kita bagi biaya manajemen, kita bagi statistik portofolio, dapatlah angka unit cost-nya. Jangan lupa kita kita targetnya ini kalau biaya per polis ini adalah fixed amount, biaya per polis, biaya per premi ini dalam persentase, ya, X persen, gitu ya. Biaya per UP ini per 1000 UP per mil. Gitu. Nah, inilah hasil unit cost yang sudah kita lakukan, dinyatakan dalam tabel yang paling bawah. Oke, nah ini contoh ya, contoh hasil survei tim finance. Ini ada beberapa contoh. Misalkan tim finance ini expense-nya apa aja? Ada expense salary, telepon, kurir cost, perjalanan dinas, gitu ya, dan lain-lain. Ini jumlahnya, jumlah biayanya dalam setiap kategori expense. Nah, ini adalah pembagiannya, berapa yang masuk biaya akuisisi, berapa yang masuk pemeliharaan. Tim finance itu walaupun sebenarnya tugasnya dia mensupport semua fungsi, semua employee, tapi pastinya finance itu nggak hanya pemeliharaan ya, finance itu ada akuisisi juga. Karena apa? Karena kan mereka juga mensupport tim sales kan, melakukan pembayaran gitu ya dari tim sales, melakukan biaya-biaya yang mendukung penjualan, sehingga di sini alokasi biaya akuisisi lebih besar untuk yang salary. 72 dibanding 28. Ya, nanti setelah itu kita pecah lagi berapa yang biaya akuisisi, berapa yang biaya pemeliharaan, kemudian dipecah lagi untuk setiap kategorinya. Gitu. Begitu seterusnya sampai setiap item dari expense. Oke. Ini contoh kedua, ini sales. Nah, dari tim sales ini sudah pasti biaya akuisisi lebih besar faktornya. Ini dapat dilihat ya, sales untuk expense salary, membership fee, ya, perjalanan dinas, semuanya 100% dialokasikan dalam biaya akuisisi. Ya, untuk entertain, marketing promosi ada 20% alokasi di pemeliharaan. Ya. Oke, begitu seterusnya. Ini biaya-biaya hasil survei sales. Oke. Nah, ini adalah kita lanjutkan biaya contoh di sini adalah biaya akuisisi per cost center untuk finance kategori 1 ya. Contoh di sini sudah dibagi nih biaya akuisisi per polis 1 miliar 1049 ya. Biaya per premi 3 miliar 3053 dan seterusnya. Pemeliharaan udah kita pecah juga seperti ini. Nah, dari sini bagaimana sih bisa mendapatkan angka ini? Tentunya dari hasil perhitungan biaya ya dan cost center yang sudah ditentukan. Survei yang sudah ditentukan untuk setiap alokasi expense-nya. Nah, itu di situ dilihat ya. Bisa lihat di box yang kuning gimana mendapatkan angka 1 miliar 1049. Nah, ini kita kalikan biayanya dengan setiap alokasinya. Ya. Begitu juga biaya akuisisi per premi. Nah, ini adalah hanya mengalihkan aja dari biaya yang timbul ya dikalikan alokasi masing-masing. Oke, kita lanjutkan. Ini sama prinsipnya ya, kita hanya mengalih-alihkan ya bagaimana menghitung biaya pemeliharaan yang warna kuning. Tentunya kita perlu informasi total biaya dikalikan alokasinya yang sudah ditentukan di depan, berapa persen yang masuk biaya per polis ya 28%, terus dikalikan lagi 22%, terus dan selanjutnya. Oke. Nah, di sini diperoleh summary dari next slide. Nah, ini adalah summary dari total biaya per cost center dari Departemen Finance yang sudah kita summary-kan. Ya, sehingga kita sudah dapat summary-nya dari cost center finance dari total biaya sejumlah 7.7471 yang pojok kanan bawah ya. Kan ada 7.471.960.365. Nah, ini total biaya ini sudah kita alokasikan di setiap
kategori 1, 2, 3, dan sudah kita alokasikan juga berapa yang masuk akuisisi, berapa yang masuk pemeliharaan, dan sudah di breakdown juga berapa yang dikategorikan driversnya per polis dan per premi untuk masing-masing akuisisi maupun pemeliharaan. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, ini contoh untuk sales. Ya, dari sales ini bisa kita lihat porsi dari biaya akuisisi lebih besar karena jumlahnya 8,8 miliar ditambah 1074 miliar ya, dibanding pemeliharaan porsinya lebih kecil ya, nggak nyampe 1 miliar ya, 942 tambah 268, sedikit di atas 1 miliar. Oke, totalnya 11 miliar. Nah, ini kita sudah kelompokkan lagi berdasarkan masing-masing kategori. Itu ya. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, ini adalah contoh total seluruh biaya cost center yang jumlahnya ini adalah total biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Total biaya manajemen sejumlah 109,516 miliar. Bisa lihat di pojok kanan bawah. Ini total biayanya, ya, total biaya company yang sudah digabungkan dari setiap summary cost center berdasarkan pengelompokan kategori yang sudah kita tetapkan. Itu ya. Nah, oke, next slide. Nah, ini adalah contoh statistik portofolio suatu perusahaan ya, sudah kita tentukan berapa jumlah polis new business. Jumlahnya ada 73.261 polis. Kita bagi lagi berdasarkan kategori 1, 2, dan 3. Contohnya, kategorinya kita pecah berdasarkan distribusi channel ya. Misalkan, kategori 1 itu polis-polis new business yang dihasilkan oleh distribusi agent, ada 45.460. Kemudian kategori 2 telemarketing, ya. Kategori 2 ini bank assurance, misalkan 9.873 polis. Kategori 3 ini telemarketing, dia lebih banyak ya, telemarketing ada 17.928. Nah, kita lihat juga berapa preminya dari bisnis tersebut. Nah, ini di row kedua, ini jumlah premi yang terkait. Ya, kemudian jumlah UP, karena kita sudah menentukan kita nggak mau pakai expense driver per UP, makanya nggak perlu dicatat, makanya di situ ada angka NA ya. Tuh. Kemudian in-force. Nah, in-force ini adalah total portofolio in-force. Total portofolio in-force ini termasuk new business ya. Jadi, angka new business itu adalah subset dari informasi yang ada di in-force. Ya. Di sini dicatat jumlah in-force polisnya bisa dilihat di row keempat ya. Jumlah polis kategori agensi ada 148.225, begitu seterusnya untuk setiap kategori. Dan jumlah premi. Oke ya. Perlu diperhatikan di sini, jika jumlah in-force termasuk bisnis baru, maka unit cost untuk biaya pemeliharaan juga harus diterapkan mulai dari awal tahun. Ya, nggak mulai dari tahun kedua. Tahun ke-0 itu maksudnya time zero ya, dari awal police issue. Ya, bulan pertama, bulan kedua, sampai bulan ke-12 itu harus mulai dikenakan juga. Kenapa? Karena portofolio statistiknya itu kita menginclude new business. Ya. Kalau bisnis baru, asumsi akuisisi otomatis itu hanya berlaku untuk 12 bulan pertama. Karena hanya terkait polis-polis new business. Ya, sehingga hanya diterapkan di 12 bulan pertama atau tahun pertama. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah perhitungan unit cost-nya. Ini simple, kita hanya membagi total biaya manajemen dibagi statistik portofolio. Oke, dari hasil informasi total expense dan portofolio statistik, kita dapat memperoleh angka unit cost. Biaya akuisisi ternyata diperoleh untuk drivers per polis 745.892, biaya per premi 2,5%. Biaya pemeliharaan 348.000, biaya per preminya untuk pemeliharaan 0,3%.
Caranya gimana? Itu ada di box yang warna kuning, itu tinggal dibagi aja ya. Expense-nya dibagi portofolio statistik yang terkait. Gitu ya. Oke, perlu dicatat di sini untuk biaya akuisisi itu pada umumnya alokasinya itu lebih besar daripada biaya pemeliharaan. Itu sudah pasti, itu default ya. Minimal kalau dibagi itu 60-40%. 60% itu pasti biaya akuisisi. Biaya pemeliharaan 40%. Itu sudah common practice ya. Actuary itu harus sudah memastikan biaya akuisisi itu harus lebih besar daripada biaya pemeliharaan. Oke, kenapa lebih besar? Satu, ya pasti kan biaya new business itu besar. Terus dari sisi statistik portofolionya kan hanya new business kan, berarti pembaginya kecil. Pasti dia hasilnya lebih besar. Kalau in force, tentunya pembaginya itu adalah total portofolio, sehingga pembaginya itu jumlahannya besar, sehingga kita mendapatkan angka pemeliharaan biaya pemeliharaannya kecil. Dari sisi biaya juga gitu, alokasinya untuk mendukung penjualan itu pasti lebih besar dibanding maintenance. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah hasil pembagian total biaya manajemen dengan statistik portofolio. Ini hasil terakhir yang kita dapatkan untuk setiap kategori, untuk setiap expense drivers. Nah, di sini dapat dilihat angkanya agak-agak keriting, gitu ya. Makanya yang tabel kedua ini kita boleh smoothing. Kita boleh rounding, biar angkanya lebih smooth. Di sini di rounding ke ratusan terdekat. 745.892 menjadi 745.900. Yang bisa kita rounding ini biasanya yang fixed amount ya, yang per polis. Kalau per premi ini biasanya kita rounding juga karena ke 2 desimal terakhir. Ke apa namanya? Di sini kan dalam percentage kan, di sini biasanya kita rounding karena kalau hasil pembagian itu otomatis kan desimalnya banyak ya kalau dari Excel. Ini kita round aja menjadi misalkan 250 gitu. Hanya 1 desimal. Oh, ya jadinya 3 desimal ya karena ini percentage ya, bisa 3 desimal atau 4 desimal. Mau 1 angka di belakang koma atau 2 angka di belakang koma itu terserah kita. Oke, inilah hasil terakhir dari hasil smoothing yang dinyatakan dalam tabel di bawah. Oke, kita masuk ke penerapan unit cost. Bagaimana menerapkan unit cost dalam praktek actuary? Nah, unit cost ini digunakan oleh tim actuary dalam melakukan perhitungan cadangan premi, itu digunakan karena dalam perhitungan cadangan premi yang menggunakan metode gross premium reserve itu diperlukan asumsi unit cost, sehingga ini diperlukan asumsi unit cost dalam perhitungan cadangan premi GPV. Kemudian kita memerlukan juga asumsi unit cost dalam melakukan product pricing, dalam menetapkan pricing, profitability, itu diperlukan unit cost. Menganalisa hasil profitability. Ya. Kemudian kita memerlukan juga unit cost dalam membuat proyeksi laporan keuangan untuk rencana bisnis perusahaan. Ya, proyeksi rencana bisnis perusahaan itu diperlukan. Kemudian kita memerlukan juga unit cost dalam menghitung value suatu perusahaan. Value bisnis suatu perusahaan, baik itu new business value maupun in-force business value. Ya, NBV dalam actuary new business value biasanya kita sebut NBV atau VNB. Kalau value in-force business biasanya kita sebut fifth value in-force. Ya, nah ini diperlukan asumsi unit cost dalam proses perhitungan aktuaria. Oke, ini adalah slide terakhir. Kalau ada pertanyaan, silakan. Ayo teman-teman silakan kalau masih ada pertanyaan, silakan diketik langsung di chat karena Mbak Listia sudah sampai pada slide terakhir. Mudah-mudahan jelas ya. Mudah-mudahan jelas, jadi bisa mengerti proses expense tadi yang dilakukan oleh tim actuary. Ini merupakan salah satu studi penting yang dilakukan dalam experience study
proses di tim actuary. Dan ini salah satu proses expense tadi ini lumayan complicated, ya agak complicated, walaupun sebenarnya sederhana. Objektifnya ini sederhana sebenarnya, hanya menghitung unit cost. Tapi prosesnya ini panjang dan complicated karena memerlukan informasi dari setiap departemen. Tentunya yang paling pasti ini kerjasama antara actuary dan tim finance accounting support itu diperlukan. Karena mereka yang mencatat expense, mereka yang mempunyai catatan expense, ya, expense budget. Dan di sini selain finance accounting tentunya kita juga memerlukan support dari setiap cost center owner karena dari mereka yang paling familiar, yang paling paham mengenai expense-nya. Makanya diperlukan expense survey. Gitu. Biasanya expense survey itu dilakukan minimal 2 tahun sekali, ya, minimal 2 tahun sekali. Itu kita kalau memang sih sebaiknya setiap tahun kita lakukan, tapi kalau memang ada constraint dari timeline, itu biasanya masih acceptable kalau kita pakai 2 tahun sekali. Survei yang tahun lalu tetap kita pakai di tahun sekarang. Gitu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan moderator. Oke, terima kasih Balistia atas presentasinya dan sharing knowledge-nya buat kita semua. Seperti tujuan dari webinar ini, mudah-mudahan bermanfaat buat seluruh peserta workshop. Terima kasih Balistia. Buat teman-teman sekalian, kita sudah sampai akhir acara workshop hari ini. Namun teman-teman kita pun akan mengadakan acara workshop berikutnya. Semoga kita semua diberi kekuatan atau diberi kesehatan. Oke. Juga untuk informasi teman-teman, untuk materi workshop dan sertifikat akan dikirimkan ke email masing-masing peserta. Juga rekaman workshop yang akan dapat teman-teman lihat nantinya di YouTube. Itu aja teman-teman, terima kasih buat Balistia sebagai narasumber, terima kasih juga buat teman-teman semua. Sampai jumpa, terima kasih, wassalam. Terima kasih, John.